Haleluya, terima kasih atas kesempatannya Pak Rianto buat bisa bersharing bersama-sama. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Sore hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan. Saya ditaruh oleh Tuhan beberapa saat ini, belakangan ini. Khususnya sejak awal tahun sebenarnya, Tuhan taruh di hati saya. Dan itu sebabnya pesan ini saya akan terus sampaikan agar supaya banyak orang bisa mendengar pesan ini, yaitu bagaimana menatap masa depan. Saudara, banyak orang pada hari-hari ini kepengen punya masa depan yang baik. Pasti ya, semua orang mau punya masa depan yang baik. Tapi ada juga beberapa orang yang takut menghadapi realitas, yaitu masa depan mereka dengan melihat keadaan saat ini, dengan melihat situasi saat ini. Belum lagi proyeksi dan berita yang kita dengar. Berita-berita yang senantiasa menimbulkan banyak, membuat kita was-was, membuat kita prihatin, dan membuat kita menjadi ragu apa masa depan ini baik atau tidak. Sehingga pada akhirnya kita mengambil langkah dan tindakan preventif sendiri, tindakan pencegahan dengan cara-cara kita, agar supaya kita bisa menyelamatkan masa depan kita. Sehingga banyak yang lakukan seperti itu. Belum lagi kalau kita mendengar adanya berita mengenai kebangkrutan beberapa bank di Amerika, termasuk juga di Eropa seperti Credit Suisse, Deutsche Bank, dan banyak yang ada mengalami goncangan-goncangan yang bakal terjadi. Nah, saudara, sehingga menimbulkan orang bertanya, kira-kira masa depan saya gimana ya gitu. Nah, ada yang bisa kuat melewatinya atau menghadapinya, menatap dengan kuat, bertahan. Ada juga yang sangat luar biasa antusias dengan masa depannya, tapi ada juga yang nggak kuat. Nah, yang nggak kuat ini yang bisa stres, yang nggak kuat ini bisa menimbulkan problem berbagai macam dalam diri pribadi masing-masing. Bahkan tidak sedikit loh yang mengambil langkah cepat, yaitu bunuh diri. Karena mereka begitu takut dengan apa yang mereka sedang hadapi sekarang dan mendengar yang ke depan seperti apa. Saudara, pas ini adalah Minggu Jumat Agung dan Paskah, saudara ya. Di mana di Jumat Agung Tuhan berkata sudah selesai. Ya kan? Sudah selesai. Yang sudah selesai adalah bagian dia. Antara dia dengan Bapa sudah selesai. Bahwa tujuan Yesus datang ke bumi, mati di atas kayu salib, sudah selesai. Tapi yang menarik adalah saudara yang percaya sama Tuhan, kita yang percaya sama Yesus belum selesai. Nah, ini yang menarik, saudara. Kitanya belum selesai, tapi Tuhan katakan sudah selesai. Nah, tapi kita belum selesai. Belum selesai apa? Belum selesai menjalani chapter-chapter atau bab-bab di depan kita. Tapi satu hal yang menarik adalah begini, kalau Tuhan bilang sudah selesai, benar-benar sudah selesai, semua rencana dia sudah selesai. Begini maksud saya. Saudara, kita mesti mengerti. Ketika, ini kenapa? Ini awal penting sekali untuk saya sampaikan buat saudara ya. Tolong Anda perhatikan baik-baik ini, karena ini akan menentukan ke depan waktu Anda mendengarkan pesan saya ini. Saudara, ketika Tuhan menyampaikan sebuah janji, sebuah kebenaran, sebuah rencana dia buat saudara dan saya masa depan, bagi dia ketika dia ucapkan, bagi dia ketika dia lepaskan, bagi dia done, it is done, selesai. Urusan sama dia udah. Contoh, ketika dia memberi penglihatan mimpi kepada Yusuf bahwa dia menjadi orang yang ditinggikan. Nah, ketika Tuhan melepaskan itu kepada Yusuf, bagi Tuhan dan selesai. Karena dia nggak akan tarik balik. Karena Tuhan kalau sudah berjanji, Tuhan kalau sudah berkata-kata, nggak akan bilang, sorry saya salah ngomong. Nggak ada, saudara. Nggak ada yang begitu. Sorry saya perbaiki. Nggak ada. Tuhan bukan manusia. Dia tahu persis, accurate apa yang dia mau lakukan. Nah, jadi ketika dia berkata kepada Yusuf bahwa engkau menjadi orang yang ditinggikan, bagi dia, it is done, selesai. Di surga udah nggak pusing, dia udah selesai. Semua sudah dia prepare, semua dia sudah sediakan. Tinggal Yusufnya yang masih harus menjalani chapter-chapter kehidupan dia, bab-bab kehidupan dia di depan, sampai rencana Tuhan yang dilepaskan itu terjadi. Paham nggak nih maksud saya? Ngerti nggak nih saudara? Nah, ketika Tuhan menyampaikan pesan kepada Musa,
bahwa bangsa Israel akan dilepaskan dari perbudakan, masuk ke negeri Kanaan bagi Tuhan, dan selesai sudah. Tinggal bangsa Israel harus ngikutin tuntunan dari para pemimpin yang ada, mulai dari Musa sampai Yosua masuk negeri Kanaan. Semua itu pasti it is done. Jadi kalau saudara, Tuhan sudah menyampaikan satu nubuatan, satu pesan, satu firman buat saudara dan saya tentang masa depan, Anda nggak usah meragukan Tuhan. Itu yang saya maksud. Bagi Tuhan, it is done. Ketika Tuhan berkata kepada Samuel, urapi Daud untuk menjadi raja atas Israel, begitu dia diurapi, bagi Tuhan, done. Selesai. Di mata Tuhan, waktu Daud diurapi, dia adalah raja. Tapi realitas sehari-hari belum jadi raja. Paham nggak nih Bapak Ibu? Paham ya? Jadi saudara, di mata Tuhan dia sudah jadi raja. Tapi di mata orang belum. Jadi itulah sebabnya kenapa kita seringkali menjadi salah langkah, salah tindakan, salah planning karena kita melihatnya dari kacamata kita. Sementara Tuhan melihatnya in the future. Apa yang dia lihat di depan, dia sudah lihat sekarang. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Kira-kira gitu. Dia sudah tahu akhir dari awal. Nah, oleh karena itu, saudara, saya mau ajak saudara, manusia itu punya 3 masa dalam hidupnya. Masa lalu, masa kini, masa depan. Betul ya? Masa lalu adalah sejarah. Anda udah nggak bisa rubah masa lalu saudara. Anda sudah lewati. Ya. Nah, ada yang namanya masa sekarang. Masa sekarang adalah kekinian realitas yang Anda dan saya sedang hadapi sekarang. Tapi ada masa depan di mana itulah tujuan Tuhan dan harapan-harapan yang Tuhan mau saudara terus pegang ke depan. Kalau nggak ada masa depan, saya ulangi, kalau nggak ada masa depan, ya manusia tidak lagi antusias menjalani hidup. Ketika saudara dan saya melihat masa depan ini gelap, percaya dah, kita udah males menjalani hidup, betul nggak? Tapi kalau kita melihat masa depan ini penuh antusias, penuh dengan sukacita, penuh dengan yang namanya harapan, saya percaya kita bangun tidur atau menjalani hidup tiap hari, kita akan pasti bersukacita dan bergairah. Tergantung bagaimana kita melihat masa depan. Makanya kenapa Tuhan taruh di hati saya untuk mengajarkan orang-orang percaya untuk bisa menatap masa depan dengan benar. Jangan salah. Jangan mengikuti masa depan saudara apa yang dunia katakan. No, Anda harus dengar apa yang Tuhan katakan buat saudara. Karena dunia tidak pernah bisa memprediksi masa depan. Hanya Tuhan yang menentukan masa depan saudara. Kalau dunia bisa memprediksi secara tepat masa depan dengan baik, saya sangat percaya hidup manusia sudah dari dulu baik. Kenyataannya, realitasnya terus kita mengalami gelombang yang luar biasa. Dan apalagi masa depan belum pernah kita lalui. Maka itu saudara, kita perlu mengerti dulu, apa sih yang Tuhan katakan tentang masa depan? Nah, ini yang saya maksud. Kalau kita ngerti itu, maka kita akan menjalani chapter-chapter hidup kita ke depan dengan penuh sukacita. Oke, mari saya akan share, saya punya screen buat saudara semua, agar supaya saudara bisa mengikuti apa yang saya mau sampaikan kepada Anda semua hari ini. Nah, saudara, kita akan belajar tentang masa depan, menatap masa depan saudara dan masa depan saya. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, ini adalah ayat pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, betapa pentingnya Anda mesti tahu masa depan yang Tuhan planning buat saudara dan saya seperti apa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa? Mengenai saudara dan mengenai saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepada saudara, kepada saya, hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, ayat ini memperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa masa depan saudara, masa depan saya, Tuhan sudah planning penuh harapan. Nah, ini kita mesti pegang. Di mata Tuhan, it is done. Kalau Anda tanya sama saya, bagaimana caranya masa depan saya ada penuh harapan? Apa yang disediakan? Kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan tahu. Dia yang sudah menyediakan di depan. Karena dia tahu apa yang menjadi planning buat saudara dan saya. Contoh, saya kasih tanya lagi. Begini, saudara. Tahu nggak Anda? Kalau saya tanya, 5 tahun dari sekarang, apa yang saudara perlukan? Tahu nggak? Nggak tahu kita. Apa yang kita perlukan 5 tahun dari sekarang. Kalau saya tanya lagi, apakah saudara tahu 5 tahun dari sekarang yang Anda nggak perlukan? Nggak tahu juga.
Kita nggak tahu apa yang kita perlukan, kita nggak tahu apa yang kita nggak perlukan 5 tahun dari sekarang. Setuju nggak? Anda setuju nggak? Oke? Nah, karena kita nggak tahu, maka kita akan kerjakan apa saja untuk mempersiapkan masa depan kita karena kita nggak tahu apa yang kita perlukan. Nah, yang menarik adalah begini. Tuhan tahu nggak 5 tahun dari sekarang apa yang saudara perlukan dan apa yang saudara tidak perlukan? Dia tahu. Dia tahu. Nah, tapi kita nggak tahu kan? Karena kita nggak tahu, kita seringkali mempersiapkan masa depan dengan cara-cara kita berbuat sesuatu, kita kumpulin ini, kita lakukan ini, kita persiapkan buat masa depan kita. Yang ternyata kita kumpulkan pun, 5 tahun dari sekarang, kita nggak perlukan. Karena kita nggak tahu. Ternyata yang kita kumpulkan nggak perlu. Itu yang menjadi apa yang namanya kesia-siaan. Tapi kalau kita menatap masa depan bersama dengan Tuhan, kita akan melangkah berjalan seperti yang Dia mau dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu berkata bahwa selalu kita mesti lihat ke depan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yosua bisa mimpin bangsa Israel dengan baik? Kenapa? Dia bisa memimpin bangsa Israel dengan luar biasa. Kenapa? Dengan penuh keyakinan. Kenapa? Walaupun banyak tantangan loh, dia pimpin. Karena Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai. Salah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk melihat negeri Kanaan. Betul? Betul? Saudara, dari 12 pengintai, sebelum bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, diutus 12 spy. Makanya ya saudara, nggak ada yang bisa lawan kalau untuk spy dengan Yahudi. Nggak bisa, nggak ada yang lawan. Mossad nggak bisa dilawan, saudara. Betulan. Dia tuh tahu bener loh, saudara. Dahsyat itu. Dia ngerti, karena apa? Memang sudah dibiasakan yang namanya spy. Kegiatan spy sudah dilakukan zamannya Musa. Oke, saya cuma hanya itu aja ya. Nah, saudara, 12 pengintai, salah satunya Yosua. Jadi, Yosua sudah melihat negeri Kanaan. Betul? Dia udah lihat. Negeri itu isinya apa? Dia tahu ada buah, dia tahu ada madu, dia tahu ada susu, dia tahu berkelimpahan tanah itu, tapi dia juga tahu ada raksasa. Betul? Dia ngerti itu. Makanya, karena dia sudah melihat ke depan, Tuhan pakai Yosua untuk pimpin bangsa Israel untuk maju ke depan. Mimpin ke depan. Jadi kenapa dia bisa pimpin bangsa Israel dengan penuh kemenangan dan keyakinan? Karena dia sudah lihat masa depan. Itu sebabnya kenapa Yeremia 29 ayat 11, saya perlu sampaikan sama saudara, saudara mesti lihat itu. Kalau saudara belum lihat itu, kita akan ragu dengan masa depan kita. Tapi karena kita sudah lihat bahwa itu adalah esok penuh harapan, maka di tengah perjalanan, lewatin padang gurun kah, lewatin masalah, kita akan terus terobos itu karena kita tahu itu penuh harapan. Sama seperti Yosua bisa mimpin bangsa Israel di padang gurun dengan penuh peperangan melawan raja-raja dan sebagainya. Dia berani hadapi karena dia tahu masa depan yang Tuhan sudah berikan seperti apa. Nah, oleh karena itu saudara, sama dengan halnya Yusuf. Yusuf sudah dikasih lihat sama Tuhan tentang masa depan. Dia akan menjadi orang yang ditinggikan. Dia sudah dikasih lihat, saudara. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau Anda bisa melihat masa depan itu, Anda nggak akan takut. Kalau bahasanya orang dunia, visi. Paham nggak nih? Visi. Kalau orang dunia bilang vision. It's a vision. Nah, tentu visi orang dunia beda sama kita. Kalau visi orang dunia atau kita sebagai manusia yang diajarin tentang visi dunia, kita sendiri yang mau seperti apa. Tapi kalau sama Tuhan, masa depan itu adalah Tuhan yang tentukan. Paham ya sampai di sini ya? Ini ada perbedaannya, saudara. Nah, oleh karena itu ketika Yusuf tahu apa yang Tuhan planningkan ke depan bahwa dia menjadi orang yang ditinggikan, dia nggak masalah ketika dia dilempar dia dijual jadi budak. Dia tetap kerja dengan baik. Dia tidak mengeluh. Halo? Dia tidak mengeluh, dia bekerja dengan baik. Bahkan dia bisa menangani pekerjaan Potifar sebagai budak loh dia. Perhatikan, dia sebagai budak di negeri asing. Emang gampang? Nggak gampang, saudara. Dan kita mesti tahu, Yusuf anak kesayangannya Yakub. Anak emas. Jadi kalau bahasa sekarang nih, spoiled child. Dia adalah seorang spoiled child, tetapi spoiled child-nya mau jalan sama Tuhan. Nah,
Itu sebabnya kalau spoiled child berjalan sama Tuhan, iya Tuhan bisa pakai dia gitu loh, saudara. Nah, dia spoiled child, tapi dia tahu dia jalan sama Tuhan. Makanya waktu dia ada di rumah Potifar pun, dia perform. Kenapa? Dia nggak takut walaupun dia jadi budak. Karena dia sudah lihat dia bakal jadi seorang seperti apa. Sekarang pertanyaan saudara, saya adalah saudara punya nggak kacamata masa depannya? Kalau saudara nggak punya kacamata masa depannya, maka kita selalu akan stres menghadapi hari-hari ini. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Dia difitnah sama istrinya, Potifar. Dan yang herannya lagi ya, saya kalau baca cerita itu ya, saudara, ini Tuhan ini luar biasa. Itu jaketnya, mantelnya si Yusuf diizinkan ketarik sama Tante Po. Ya, itu istrinya Potifar itu Tante Po, itu orang Chinese yang ada di Mesir. Ya, iya loh, itu namanya Potifar. 3 nama itu. Dia punya marga Po, namanya Tifa. Jadi Potifar. Nah, itu saudara. Nah, si Tante Po ini, saudara, menarik dia punya jubahnya Yusuf, kepegang. Kalau nggak ada jubah, nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Segala sesuatu di pengadilan harus ada bukti. Istri Potifar, Tante Po, pegang bukti. Dan dia fitnah, dia bilang, ini buktinya. Dia mau perkosa aku. Dia mau tidur dengan aku. Padahal nggak gitu ceritanya. Dan akhirnya dia masukin di penjara. Waktu dia masuk penjara, dia tetap perform dengan baik. Karunia-karunianya menafsirkan mimpi jalan loh. Sampai kepala penjara suka sama dia. Kok bisa? Karena dia jalan mengikuti apa yang Tuhan mau kerjakan di depan. Sampai akhirnya dia naik ketemu dengan Firaun. Dia nggak takut dengan penjara, dia nggak takut jadi budak, karena dia tahu chapter-chapter yang dia harus lewatin itu adalah bagian proses dengan apa yang dia lihat ke depan. Hari ini, kalau engkau tahu hari esok penuh dengan harapan, chapter-chapter yang akan kita lewati. Pandemi kita sudah lewati, ada apa lagi di depan? Kita berani melewatinya karena kita tahu Tuhan sudah siapkan masa depan yang gilang gemilang. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara, jangan biarkan kondisi yang Anda sedang hadapi mengkondisikan saudara seperti itu. No, kita harus belajar jangan seperti itu. Saudara, Daud waktu diurapi jadi raja, dia sudah tahu dia akan jadi raja. Dia nggak pusing dengan keadaan. Mau dikejar Saul kek, dia nggak takut, saudara. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia selalu. Itulah sebabnya kenapa dia selalu pimpin peperangan, walaupun dia bukan di bagian kerajaan. Alkitab mencatat, dia mengikuti kegerakan-kegerakan di luar. Dia pimpin peperangan. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Sampai waktunya Tuhan mempromosikan dia. Masa depan saudara. Masa depannya dia. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara. Mari kita belajar saudara. Jangan membiarkan Anda dan saya, kita semua, menggunakan kacamata di masa lalu. Anda punya masa lalu ya. Setiap orang punya masa lalu. Saya yakin yang di sini nih, yang ikut Zoom ini, pasti punya masa lalu ya. Nggak mungkin nggak punya masa lalu. Masa tiba-tiba muncul gitu kan. Pasti punya masa lalu. Ada yang masa lalunya baik, cerah, baik. Ada yang masa lalunya gelap. Tapi saya mau beritahu saudara, secerah apapun masa lalu saudara, tidak menentukan masa depan saudara. Setuju nggak? Seburuk apapun masa lalu saudara, pun sama, tidak menentukan masa depan saudara. Tidak menentukan. Itu sebabnya saya suka berkata, begini, perhatikan nih ngomongan saya ya. Anda tidak akan pernah menemukan masa depan di masa lalu. Saya ulangi, Anda tidak akan pernah bisa menemukan masa depan di masa lalu. Jadi, jangan suka korek-korek masa lalu. Jangan suka membicarakan masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalan. No, don't say that. Why? Karena Anda nggak akan pernah melihat masa depan di masa lalu. Dan Anda pun tidak bisa memproyeksikan masa kini saudara ke depan. Karena yang sekarang pun tidak menjamin masa depan saudara. Hari ini Anda bisa sukses. Tapi belum tentu depan. Betul nggak? Tapi kalau Anda berjalan sama Tuhan, Anda tahu sekalipun hari ini Anda babak belur, masa depan saudara tetap baik. Kalau hari ini Tuhan bawa Anda sukses, percayalah ke depan juga Tuhan akan bawa saudara lagi kepada keberhasilan menuju yang Dia mau.
Jadi hari ini saudara, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, minta Tuhan buka pengertian saudara. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa Yeremia 29 ayat 11, bahwa hari esok saudara penuh dengan harapan. Siapa yang percaya hari esoknya penuh dengan harapan? Anda percaya itu saudara? Nah kalau begitu, apapun yang Anda akan hadapi minggu depan, bulan depan, tahun depan, silakan Anda tinggal lewati aja. Yang pasti adalah bagi Tuhan it is done, sudah selesai. Selesai saudara. Makanya kenapa ketika Musa dijanjikan oleh Tuhan bahwa bangsa Israel akan dibawa ke negeri Kanaan, sekalipun Musa mati, sudah mati, itu janji tetap berlaku. Itu sudah berlaku. Oh, saudara, ini penting. Nah, ada satu lagi saya mau sampaikan sama saudara begini. Sampai di sini oke ya? Anda bisa nangkep ya? Anda bisa nangkep ya? Karena saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya hari ini buat saudara semua. Kalau Anda tahu, kelahiran Yesus sebagai juru selamat, sebagai manusia, itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Tuhan di perjanjian lama. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Iya kan? Nah, bahkan Bapa di surga sudah menyiapkan Yesus sebagai korban waktu manusia jatuh dalam dosa. Ada membuat cawat dari daun pohon ara. Dan Tuhan bilang, no, dia ganti dengan cawat dari kulit binatang. Betul. Berarti Tuhan sudah prepare akan ada korban ke depan. So, bagi Tuhan, it is done. Preparation itu done, sudah selesai. Dia tinggal, saudara, tinggal kita melihat bahwa itu akan jadi dengan sendirinya. Makanya nubuatan-nubuatan nabi-nabi pun itu mengatakan pada waktu sejak di Taman Eden itu Tuhan sudah prepare Yesus. Jadi nubuatan itu terus ngomongnya ke depan tentang Yesus. Tapi belum terjadi kan? Belum. Dan itu nubuatan terus masih berlaku. Antara perjanjian lama sampai perjanjian baru ada 400 tahun gelap. Dan itu pesan Tuhan, itu janji Tuhan masih terus berlaku. Sampai satu orang ketemu di perjanjian baru, Maria. Ketika dia didatangi malaikat dan dia berkata, jadilah kehendakmu, aku ini hambamu. Dan selesai. Maka apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, apa yang Tuhan sudah tentukan sejak di Taman Eden, terjadi waktu dengan Maria. Yesus lahir. Jadi hari ini, kalau Tuhan sudah berjanji hari esok yang penuh harapan, sekarang kita belum lihat kenyataannya, percayalah bahwa Tuhan sedang prepare itu buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita melihat berikutnya di dalam slide saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar berikut ini, saudara. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Seorang yang bernama Abraham, saudara, kita melihat, saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut, Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Ini cerita Abraham sudah terima janji Tuhan masa depannya, tapi belum kunjung tiba. Dia lupa bagi Tuhan, it is done. Tuhan yang tahu bagaimana cara memenuhinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, nggak usah mikir-mikir. Nggak usah pusing bagaimana caranya. Tuhan yang tahu caranya untuk menggenapi janji dia. Saya ulangi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, aku perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang mewakili rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, kau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saya berhenti sebentar. Kalau Anda baca ayat ini, 3 ayat pertama ini, berarti Abraham sedang fokus kepada kondisinya saat itu. Betul nggak? Fokus dengan kacamata saat itu. Belum punya anak, istri menopause, yang ada cuma Eliezer. Itu doang. Sehingga dia berkata, nanti warisanku datang jatuhnya ke Eliezer. Lalu kita lihat nanti jawaban Tuhan apa. Karena orang seringkali dengan kondisinya hari ini, saya nggak ngomong masa lalu deh, yang hari ini aja kondisi kita sekarang bisa mengkondisikan kita sampai janji Tuhan bisa batal. Bukan batal, sorry. Nggak kita alami. Janji sih nggak bakal batal janji Tuhan. Tapi kita nggak alami. Karena kondisi kita sekarang yang kita lihat nggak mungkin. Impossible. Abraham juga bilang impossible. Tapi mari kita melihat, saudara. Apa yang kata Tuhan di sini?
Nah ini menarik saudara. Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? Ayat 4, tapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham demikian. Orang ini, si Eliezer ini, hambamu itu, tidak akan menjadi ahli waris, melainkan anak kandungnya. Dialah yang akan menjadi ahli waris. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi aku kasih lihat ya, nih masa depanmu kayak gini. Ganti kacamatamu, jangan pakai kacamata masa kini. Lihat no, kata Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, kamu selalu dikondisikan dengan keadaanmu. Di dalam kemahmu, yang kamu lihat cuma Eliezer. Yang kamu lihat cuma istrimu yang sudah tidak mungkin punya anak. Nah kalau lihatnya di situ-situ terus, yang ada adalah jalan buntu. Kamu lupa kalau aku berjanji, aku ini perisaimu. Gitu. Jadi Tuhan bilang gini, sekarang mendingan kamu keluar deh dari kemah itu. Keluar, you have to go out from your limitation. Kamu harus keluar dari keterbatasan. Ngelihatnya itu terus. Coba kamu keluar. Nah, saya mau tanya, kalau Anda ada di dalam ruangan, katakanlah di ruangan kantor saudara, ya yang berapa besar gitu, satu kantor. Anda nggak akan mungkin lihat mobil, bukan? Di kantormu, dalam kantormu, nggak akan. Tapi my question is, pertanyaan saya, ada nggak mobil sebenarnya di luar sana? Ada. Tapi kalau kita terus di kamar kita, di ruang kerja kita, mana kita bisa lihat sih? Nah, kalau kita mau melihat mobil yang ada, kita mesti keluar lah. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan bilang sama Abraham, kamu keluar deh, jangan di situ terus. Maka ketika Abraham keluar, Tuhan bilang, kamu lihat tuh ke atas, hitung tuh bintang kalau bisa. Mana bisa ngitung bintang? Begitu banyak. Tapi yang menarik, Abraham akhirnya jadi percaya. Sekarang dia bukan lihat keadaannya, tapi dilihat Tuhan. Saya ulangi ya, kata-kata saya ya. Dengar baik-baik. Jangan lihat keadaanmu, tapi belajar sama Abraham, dia tidak lagi lihat keadaannya, tapi dia lihat Tuhan. Dia lihat kebesaran Tuhan. Kalau mau melihat masa depan, lihat kebesaran Tuhan. Jangan lihat masalah kita. Jangan lihat kepada keadaan kita. Ya kita bisa kecil hati. Kita bisa putus asa. Itulah sebabnya kenapa saya mau ngajak Bapak Ibu, yuk kita belajar untuk melihat ke depan. Anda siap untuk melihat ke depan? Saya bersyukur Tuhan itu taruh mata saudara dan mata saya di depan. Coba bayangkan kalau dia waktu ciptaan manusia taruh matanya di belakang. Kita jalan mundur tuh. Tuhan taruh mata kita di depan supaya kita lihatnya ke depan. Karena Tuhan itu selalu orientasinya ke depan. Tuhan gak pernah orientasi ke belakang. Gini Bapak Ibu. Nah ini menarik. Setan itu cuma tahu masa lalu saudara. Makanya dia pinternya mendakwa. Mendakwa apa? Yang pernah kita lakukan. Dia nggak pernah tahu masa depan kita. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Makanya setan tidak pernah menyingkapkan masa depanmu seperti apa yang baik. Dia cuma menakut-nakuti saudara dan mengingatkan masa lalu saudara. Dan dia selalu mau menarik Anda mundur. Tapi kalau Tuhan enggak. Dia nggak pernah ingat-ingat masa lalumu. Nah, ini beda nih sama Tuhan. Tuhan nggak pernah ingat masa lalumu. Apalagi dosa-dosamu yang sudah Anda minta ampun. Tuhan sudah lupa. Dia nggak tahu. Dia nggak pernah ingat masa lalumu. Tapi dia bawa saudara ke depan. Itulah Tuhan. Makanya kita harus berani menatap masa depan. Coba katakan sama-sama saya, saudara. Berani menatap masa depan. Haleluya. Jangan takut, saudara. Berani menghadap masa depan.
Karena masa depan saudara gilang gemilang. Nah, saya masuk saja langsung kepada poin bagaimana saudara bisa menatap masa depan dengan antusias. Ya, kita akan lihat saudara beberapa poin ini yang kita mau belajar. Yang pertama adalah Anda harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Tadi saya sudah bilang, ayatnya sudah jelas bahwa kita harus percaya bahwa masa depan itu Tuhan sudah sediakan. Nah, ini ayat ini penting untuk saya bacakan buat saudara. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Bersiaplah kapan? Sekarang. Hamba Musa udah mati. Kenapa suruh bersiap? Seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa itu menuju apa? Negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Negeri yang mana? Negeri yang sudah dijanjikan sejak dulu. Musa memang sudah mati, gilirannya kamu yang mimpin. Tapi janjinya nggak pernah stop. Masih berlaku. Di mana janjinya? Keluaran 3:17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Kemana? Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Aha. Perhatikan, saudara. Berarti apa yang Tuhan janjikan di kitab Keluaran kepada Musa, bangsa Israel, bahwa akan dituntun keluar, masih tetap berlaku setelah Musa mati. Jadi hari ini, saudara, kalau Tuhan berjanji sama saudara, belum terjadi, jangan dulu cepat-cepat ambil tindakan yang lain. Nantikan Tuhan. Dalam menatap masa depan, Anda harus percaya penuh sama Tuhan. Percaya penuh dan berserah penuh. Saudara, percaya sama Tuhan tidak ditentukan waktu kita ke gereja. Mau tahu orang Kristen percaya Tuhan? Lihat actionnya tiap hari. Di luar gereja. Apakah keputusan-keputusannya, pilihan-pilihannya, reaksi-reaksinya, sikapnya, menunjukkan dia percaya Tuhan enggak? Di situ baru kelihatan. Saya ulangi ya, barangkali Anda nggak kedengeran, atau lewat ngomongan saya tadi. Mau tahu orang Kristen itu percaya sama Tuhan atau enggak? Bukan waktu ibadah. Bukan waktu di gereja. Tapi waktu sehari-hari gitu. Baru kelihatan tuh. Pilihan-pilihannya, dia milihnya gimana tuh, ngambil keputusannya gimana. Reaksi-reaksinya, model-modelnya kayak orang percaya atau enggak. Omongan-omongannya gitu. Komentar-komentarnya gitu. Itu kelihatan, dia percaya apa enggak. Kalau orang percaya sama Tuhan, lagi ada masalah, dia datang sama Tuhan pasti. Contoh ya, ketika dia ada masalah keuangan, dia cari Tuhan lah. Itu nomor satu. Kalau lagi sakit, dia cari Tuhan lah. Tapi kalau orang yang bilangnya percaya, tapi tindakannya bukan cari Tuhan, ya apa benar dia percaya? Maka itu, saudara, kita harus percaya bahwa masa depan kita memang sudah ditentukan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Bisa katakan amin? Oke. Kita lihat yang berikutnya. Yang kedua, dengan cepat saya masuk. Mempersiapkan diri saudara dan mengembangkan diri saudara di masa-masa transisi. Saudara gini, saudara, banyak bahasa Chinese bilang hoki. Hoki ya? Tahu hoki nggak? Orang Inggris bilang lucky. Oh, you are so lucky. Ada orang Chinese punya konsep, waduh dia hoki, katanya dia bisa begitu, hoki. Anak Tuhan, orang Kristen, yang namanya hoki, Anda mesti ngerti. Bukan hoki yang datang begitu aja, tiba-tiba luck datang sama-sama. Nggak ada luck begitu. Lucky atau hoki ada rumusnya menurut saya. Rumusnya apa? Persiapan diri Anda sama Tuhan plus kesempatan
sama dengan keberuntungan. Jadi keberuntungan nggak ada yang namanya keberuntungan mutlak, nggak ada. Keberuntungan itu equation-nya atau rumusnya, formulanya adalah persiapan diri kita sama Tuhan plus kesempatan datang, itu yang bikin kita terbang. Kenapa saya bilang gitu? Misalnya, persiapan saudara datang, tapi peluang belum dibuka sama Tuhan, kamu nggak akan terbang. Tapi peluang datang, kita nggak siap, nggak datang juga. Jadi kalau Anda mau melihat bagaimana Tuhan bawa Anda terbang, Anda mesti mempersiapkan diri. Makanya kenapa kalau mau menatap masa depan, Anda perlu mempersiapkan diri, mengembangkan diri di masa-masa transisi kehidupan saudara. Setiap saudara kita di sini, mestinya pasti selalu ada transisi dalam hidup. Usia saudara terus ada transisi. Dan dalam setiap transisi, kita perlu mempersiapkan diri dan mengembangkan diri. Makanya di dalam Yosua 1 ayat 2 tadi saya ulangi, saudara, betapa pentingnya saudara bersiap sekarang. Sudahkah Anda mempersiapkan diri dengan baik dan mengembangkan diri dengan baik? Saya suka katakan begini, kita harus melakukan 2 ups. Kalau minuman ada 7 ups. Ya, tapi orang Kristen adanya 2 ups. Apa itu 2 up? Satu adalah Anda harus yang namanya senantiasa upgrade diri Anda. Lalu yang kedua, Anda harus update diri Anda. There is 2 ups, upgrade and update. Anda harus update dengan apa yang Tuhan lagi kerjakan sekarang. Dan Anda harus upgrade diri Anda di dalam Anda berjalan sama Tuhan. Jadi Anda akan terus-menerus berkembang dalam Dia. Karena kita nggak tahu, Tuhan itu akan memperkenalkan dirinya, akan bekerja dengan cara-cara yang nggak selalu kita bisa tebak. Suatu hari, teman saya bilang begini sama saya. Dulu ya, waktu saya masih di bank ya, waktu saya belum full time. Dia bilang gini, saya heran sama kamu percaya Tuhan sampai kayak gitu. Menurut saya kamu udah gila Tuhan, kata dia gitu, saudara. Ada teman saya di bank. Terus dia bilang sama saya gini, coba dong kamu buktikan sama saya kalau Tuhan ada. Coba tuh, saudara. Ini teman saya nih. Lagi ngobrol. Aduh, saya bilang nih gimana ya, kalau saya buktikan Tuhan ada, saya ngomong-ngomong apapun, saya pasti dikejar. Akhirnya, saya bilang sama dia, yang nggak percaya tuh kamu kan, bukan saya. Iya, justru kamu percaya, kamu buktikan dong kalau Tuhan ada. Enggak, saya mau ganti pertanyaannya. Apa? Karena kamu yang nggak percaya, buktikan kalau Tuhan tidak ada. Gitu. Ayo kamu buktikan sama saya, buktikan Tuhan tidak ada. Lebih gampang saya ngegiring dia daripada saya dibalik, saya digiring dia. Paham nggak nih maksud saya? Nah akhirnya saya bilang sama dia satu hal. Saya nggak akan mau percaya sama Tuhan. Kalau saya ngerti Tuhan, saya bisa prediksi Tuhan dengan otak saya. Saya ulangi ya, saya nggak akan mau percaya sama Tuhan. Kalau saya bisa ngerti Tuhan dengan otak saya, dan saya bisa prediksi Tuhan dengan otak saya. Nggak bakal saya percaya Tuhan yang begitu. Kenapa? Karena otak saya lebih pintar. Ya mendingan saya ngandelin otak saya dong. Betul nggak? Tapi saya akan percaya sama Tuhan. Yang saya nggak bisa prediksi. Yang saya nggak bisa paham. Tapi realitasnya Tuhan ada. Nah, itu Tuhan yang kayak gitu yang saya mau. Itu dia. Jadi saudara, kadang-kadang saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu memperkenalkan dirinya, dia cara kerjanya bisa berbeda sama sekali yang dari yang dulu. Makanya waktu Daud melawan bangsa Filistin di lembah Refaim, kalau Anda baca di kitab Tawari, dia tanya Tuhan, haruskah aku maju? Tuhan bilang, kamu maju. Aku serahkan musuhmu. Menang, betul. Habis gitu musuh yang sama nyerang balik kedua kali. Di tempat yang sama. Nah, kalau Daud ya, perhatikan saudara, karena Daud belajar dari Tuhan. Kalau dia, lihat gini, oh musuhnya sama.
Tempatnya sama. Tadi gue menang kalau gue maju. Ya gue maju lagi aja. Enggak, Daud kenal Tuhannya. Tuhan itu nggak bisa diprediksi. Jadi dia nanya sama Tuhan. Tuhan, kali ini aku maju enggak ya? Gitu. Tuhan bilang, jangan. Kali ini kamu jangan maju ya. Kamu bikin gerakan berputar lingkaran, terus tunggu aku. Kalau engkau dengar suara pohon kertau bunyi, kamu tahu aku udah di depan. Maju kamu. Kali ini beda. Dan dia ikuti. Makanya kenapa saudara perlu mempersiapkan diri, perlu mengembangkan diri untuk bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Di situ Anda akan bisa lihat kedahsyatan Tuhan. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga yang Anda perlu lakukan dalam persiapan saudara, dalam Anda mau melihat masa depan, tinggalkan masa lalu saudara, hidupi masa kini, fokus ke masa depan saudara. Tinggalkan masa lalu saudara. Lupakan yang buruk-buruk. Lupakan, apalagi yang buruk. Yang baik boleh. Kenapa saya bilang yang baik boleh? Kalau baik sama Tuhan, itu yang kita mesti ingat. Contoh, waktu Daud melawan Goliat, dia tidak melupakan pertolongan Tuhan. Makanya dia bisa menang. Dia bilang, kalau Tuhan bebaskan aku dari cakar beruang, dari cakar singa, berarti dia ingat masa lalunya. Tapi yang baik dari Tuhan. Makanya waktu dia menghadapi Goliat, aku tahu Tuhan yang sama yang pernah tolong aku, pasti nolong aku. Jadi kalau yang buruk kamu harus tinggalkan. Ya, jalani masa kini bersama dengan Tuhan dan hadapi masa depan saudara dengan baik. Di dalam satu ayat, firman Tuhan bilang begini, Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-13 dan 14. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari pada tujuan, untuk memperoleh hadiah, panggilan surgawi dari Allah, dalam Kristus Yesus. Jadi saudara mesti tahu, kalau Anda mau melihat ke depan, kejar Tuhan. Bukan kejar berkat. No. Kejar Tuhan. Coba bilang sama-sama saya, kejar Tuhan. Kalau Anda kejar Tuhan, Anda dapat semuanya. Anda peroleh semuanya. Jawaban, jalan keluar, berkat, pertolongan, perlindungan, kasih, damai sejahtera, sukacita, itu ada di dalam dia. Masa depan ada di dalam dia. Kejar Tuhan. Ada orang Kristen kejarnya berkat, sukses, kaya. Bukan itu yang dikejar. Kejar Tuhan. Nah, saudara, kalau Anda kejar Tuhan ke masa depan, saudara, maka dia yang sudah mempersiapkan masa depan saudara, Anda akan dipertemukan ke masa depan saudara. Karena dia sudah ada di depan saudara. Kenapa saya bilang begitu? Kita masuk pada poin terakhir. Poin terakhir adalah Anda harus sadari bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah, saudara, berarti Tuhan itu Alfa dan Omega. Artinya apa? Dia sudah ada di depan sejak semula. Saya ulangi, dia sudah ada di depan sejak semula. Artinya, dia sudah tahu akhir dari awal. Kalau Anda nonton film, sutradara kalau bikin film, kira-kira nih ya, sudah tahu belum akhir ceritanya kayak apa? Ayo saya tanya. Atau dia belum tahu, terus dia main bikin aja film. Yuk syuting dulu. Akhirnya kayak gimana? Wah, nggak tahu, nanti kita sambil jalan aja begitu. Nggak bakal. Biayanya ketinggian lah begitu. Ceritanya juga bisa amburadul. Dia udah mesti tahu akhirnya kayak apa. Kalau Anda yang suka nonton film James Bond, dia tahu James Bond kapan mati. Ya kan? Dia tahu James Bond di seri keberapa mati. Nah ini kalau udah James Bond mati udah nggak ada ceritanya James Bond, habis pasti udah. Dia tahu di mana akhirnya. Lah, kalau sutradara aja bisa bikin cerita film dia udah tahu akhirnya dari awal kok. Apalagi Tuhan. Sutradara kehidupan. Dia udah tahu masa depan saudara, masa depan saya kayak apa akhirnya. Dari awal dia sudah tahu. Jadi nggak usah takut, saudara. Berjalan aja bersama dengan dia. Tatap masa depan. Yakini Tuhan beserta kita. Bisa katakan amin?
Puji Tuhan. So, jadi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara ada 4 hal ini untuk Anda bisa sampaikan. Amen. Thank you for what you hear, apa yang kau dengar, apa yang baru saya sampaikan. God bless you. Saya serahkan kembali.